calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta ingin berbagi praktik coaching pada hari ini. Nama saya Yuliana dari SMP 161 Jakarta. Dan nama saya Agus Yuliono dari SMP Negeri 164 Jakarta. Dan saya Andianto dari SMP Negeri 177 Jakarta. Intinya adalah anak-anak sekarang itu, karena saya pelajaran informatika ya Bu Ana ya, jadi belajar mengerjakan tugas itu tidak cepat-cepat dikerjakan gitu. Bahkan molor sampai saya udah berusaha untuk mengejar-ngejar gimana nilai kamu gitu kan, sampai anak-anak aduh pak belum pak mungkin itu. Jadi kira-kira apakah Bu Ana bisa membantu saya untuk memecahkan masalah saya dari seperti itu Bu Ana? Oh, baik Pak Andi. Jadi di sini anak-anak murid Pak Andi ini susah untuk mengumpulkan tugas gitu ya. Nah, salah satunya itu. Nah, terus juga tadi untuk mata pelajaran TK juga. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak Andi ya, saya ingin bertanya dulu nih Pak Andi. Setelah nanti sesi obrolan kita berakhir atau coaching kita berakhir, nih kita tujuan Pak Andinya itu mau dapat apa sih hari ini? Ya sebenarnya ingin dapat pencerahan ya kan, masalah saya bisa terselesaikan, terus anak-anak benar-benar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan cepat, dan pas saya memasukkan nilai tidak banyak yang kosong. Ini seperti itu sih Bu Ana. Jadi Pak Andi inginnya nih, tujuannya nih anak-anak Pak Andi ini tepat waktu untuk mengumumkan tugas, gitu ya. Iya. Nah selanjutnya kriterianya apa sih, identifikasinya sebenarnya untuk Pak Andi tahu tuh murid-murid yang kalau tepat waktu kan seperti apa? Oke. Jadi biasanya saya pakai daftar nilai Bu Ana. Jadi saya lihat daftar nilai kan, kalau saya mengampu 5 kelas. Ya, jadi saya lihat di daftar absennya di buku nilai tersebut ada beberapa anak, contoh misalnya di kelas 7H, ya kan? Itu saya lihat dari daftar nilai. Jadi itu Bu Ana. Selanjutnya kekuatan yang dimiliki Pak Andi itu kedepannya itu seperti apa? Intinya saya juga sudah nanti secara otomatis nih, saya sebenarnya pengen berkolaborasi ya dengan teman saya kan, karena di sekolah saya itu hanya ada 2 guru informatika, jadi yang mengajar di kelas 7 dan makanya kita setengah-setengah. Jadi nanti paling saya akan berkolaborasi dengan beliau bagaimana sih kira-kira untuk pembelajar untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan, mungkin seperti itu. Jadi ada satu guru yang nanti akan saya ajak seperti itu. Satu guru untuk sharing ya. Berkolaborasi. Oke. Selanjutnya nih Pak Andi nih, tadi kan kita udah tahu ya informasinya, kekuatannya. Nah sekarang hambatan selama ini atau gangguan yang Bapak hadapi itu apa aja ya Pak? Hambatannya mungkin yang pertama karena kita kan sebenarnya memang kurikulum kita kan kurikulum sudah merdeka ya di kelas 7. Nah sedangkan kurikulum merdeka itu kan siswa itu belajar bukan lagi terpusat pada guru tapi terpusat pada murid kan. Sedangkan kalau kita bawa ke lab gitu kan, bawa ke lab itu anak-anak kan berarti udah mandiri, bukan berarti dia harus berkelompok kan. Nah ini sih hambatan saya yang belum saya terapkan di di pembelajaran saya karena itu. Jadi kenapa sih berarti, nah makanya kan kemarin kalau untuk pengerjaan tugas itu saya lakukan di dalam kelas, dari berkelompok dia menahan HP. Mohon secara kelompok. Secara kelompok karena harus sesuai dengan kurikulum gitu. Nah tadi kan kita sudah tahu ya hambatannya, terus juga kekuatannya. Sekarang nih kalau saya kasih skala 1 sampai 10, nah posisi Pak Andi ini di skala berapa ya? Kalau untuk sekarang di posisi 8. Oh, 8 ya. Iya, ya kan hanya ada yang nggak sampai berapa persen ya anak yang belum tugas balik hanya. Tapi cuman jadi masalah tetap saya selalu koordinasi dengan anak-anak, yang saya tanyakan itu sih hambatannya, makanya prioritas angka 8 lah
Saya pengennya sih 10. 8 ya. Oh, ya. Nah, untuk sekarang nih kita apa namanya? Saya mau menanyakan lagi rencana aksi ke depannya gimana ya Pak ya? Paling nanti Apa aja? saya ingin ajak anak-anak itu langsung ke lab Bu Ana. Jadi rencana saya pengen saya ajak ke lab supaya apa? Supaya pas anak-anak mengerjakan tugas langsung selesai kan? Karena kan kalau di komputer itu kan benar-benar terlihat dengan jelas gitu ya rumusnya atau apanya gitu. Karena memang kami ini untuk materi yang kemarin itu adalah Microsoft Excel. Nah itu harus benar-benar karena kalau pakai HP kadang-kadang ada yang HP-nya tidak connect dengan Office, HP-nya banyak kendala dah, banyak kendala. Jadi saya pengen ya bawa aja ke lab, jadi nanti pas giliran anak mengerjakan langsung saya nilai. Nah jadi saya nggak repot-repot lagi gitu. Keren Nah, tuh itu. Pandi, berarti langsung ke lab ya. Nah, untuk rencana aksi itu sendiri berapa lama ya jangka waktunya nih? Kalau berapa lama kan ini kita masih ada waktu sampai di bulan Mei ya, atau Juni akhir atau Juni awal kalau nggak salah kita udah hampir rapot kan juga. Jadi sebenarnya sih waktunya berarti tinggal kurang lebih 2 bulan nggak nyampe lah Bu. Ini itu akan saya lakukan. Selanjutnya peluang keberhasilannya nih Pandi seberapa besar? Kalau nanti sudah di lab 100%. Wah, mantap ya, Iya, jadi 100% ya. 100%. Nah, untuk komitmen kegiatan ini gimana? Komitmennya ya secara garis besar kan saya juga secara otomatis kalau nilai itu sudah terukur dengan baik gitu kan, secara otomatis kan pas giliran kita input nilai tidak kita perlu ini masih kurang, jadi biasanya dari staff itu akan menanyakan itu banyak nilai yang kosong gitu. Makanya saya kalau saran itu supaya anak-anak biar lebih ini lagi. Ya, keren ya. Jadi tadi kan peluangnya itu peluang acaranya tadi ada nggak selain anak-anak diajak lab ada lagi nggak Pak? Kayaknya itu yang lebih hanya itu aja bukan yang lebih efektif dan benar-benar langsung mengena ke anak dan anak benar-benar semangat gitu kan, karena emang kalau ayo nak kita ke lab gitu kan tuh pada rebutan Bu, gitu antusias banget gitu kan, memang jarang kita ajak ke lab gitu. Jadi anak lebih senang praktek langsung ya Pak ya. Lebih mengena langsung lah. Oke, selanjutnya tadi kan Pak Andi bilang yang membantu Pak Andi itu teman ya di Iya. sejawat. Nah, ada lagi nggak yang membantu untuk kegiatan ini nih, rencana aksi ini? Jadi paling saya nanti minta tolong ke wali kelasnya, wali kelasnya supaya apa? Tolong diingatkan. Biasanya saya gini Bu nilai ini saya foto kasih wali kelas, nanti wali kelas yang ngomong gitu. Biasanya saya minta tolong wali kelas untuk membantu saya supaya anak itu nah cepat tuh Pak Andi ditanyakan begitu. Jadi saling mengingatkan tadi teman terus wali kelas ya Iya, Pak ya. wali kelas saya libatkan. Oke, nah untuk tindak lanjutnya gimana nih Pak? Ya mudah-mudahan kalau ini bisa berlangsung berjalan, ya mudah-mudahan nanti saya akan ibaskan ke teman-teman yang lain gitu kan, ya supaya dalam hal pengambilan nilai gitu kan bisa terselesaikan dengan baik. Keren ya Pak Andi ya. Nah, terakhir nih Pak, kesimpulan nih untuk coaching hari ini apa sih Pak yang ditanya? Ya kesimpulannya alhamdulillah saya sudah tercerahkan. Ya, terima kasih Bu Ana sudah tercerahkan, apa yang nanti saya akan lakukan bisa berjalan dengan baik, apa yang nanti akan saya cita-citakan, dan nanti pas giliran ambil rapot anak-anak sudah ada nilainya semua Ibu. Keren, Iya, terima kasih. Nah, jadi ini apa yang bisa setelah kita tahu semua rencana aksi Bapak, terus juga tujuannya, semoga kedepannya anak-anak lebih rajin lagi dan tepat waktu dalam menunjukkan tugas. Ini ya Pak. Iya, terima kasih. Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Itu aja Bu, terima kasih. Nah, baik, saya rasa coaching hari ini cukup sekian ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih Bu Liliana sama Pandi ya. Semoga
dibahas sama Pak Andi dapat terselesaikan ya. Amin. Oke, sekarang saya mau coba untuk mendengar dulu ya yang dilakukan oleh Bu Ana tadi ya. Pertama mengenai present untuk kehadiran penuh ya, Bu syukur Bu Ana setia mendampingi ya Pak Andi dari proses coaching awal sampai terakhir itu tetap berada di sini, hadir penuh ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Saya perhatikan tadi sebagai coach Bu Ana berupaya untuk menyimak ya apa yang Pak Andi uraikan, utarakan. Bu Ana menyimak dan sesekali juga untuk bertanya kembali, memperdalam itu semua. Nah, ini berarti suatu bukti bahwa sebagai coach Bu Ana menjadi pendengar yang aktif gitu, dan ingin membangun positif. Iya. Oke, baik, saya cermati itu yang Bu Ana katakan. Sebenarnya situasi seperti apa yang Bu Ana alami akhir-akhir ini? Jadi situasinya akhir-akhir ini tuh banyak sekali murid saya Pak yang datang terlambat. Nah, itu pun saya sudah tanya ke mereka. Ternyata ketika saya tanya, mereka jawabnya tuh hampir rata-rata 50% kesiangan. Nah, terus saya tanya, kenapa kamu sih kesiangan? Karena saya tidurnya malam dulu, saya begadang dulu. Jadi kan karena dia tidur malam, jadi dia nggak bisa bangun lagi nih bagus, sampai dia terlambat. Itu yang lebih banyak. Nah, tapi ada juga telat itu karena sesuatu hal, misalkan ojeknya susah, terus juga ibu saya tuh yang lama gitu. Jadi variasi, tapi lebih banyak yang kesiangan Pak. Jadi paling besar penyebabnya adalah karena kesiangan dia telat bangun gitu ya. Ya, gitu. Kalau boleh saya tahu bagaimana cara ibu mengidentifikasi ya ibu melakukan hal apa sehingga ibu bisa mengatakan anak itu ada yang kesiangan gitu ya, ada yang ojek online-nya terlambat atau hal lain. Cara saya mengidentifikasi dengan saya bertanya Pak. Nah, saya bertanya pada murid-murid saya telat. Nah, terus juga di situ saya membangun komunikasi. Artinya saya menyelami bahwa apa aja sih, misalnya kendalanya apa nih dia terlambat. Nah, ternyata memang mereka itu tadi mungkin karena main game online-nya, kalau yang laki-laki, nah rupanya mungkin nonton film drakor gitu. Jadi mereka itu asik dengan gadget dia Pak. Oke, berarti persoalannya ada di gadget itu tadinya sehingga membuat murid-murid itu jadi bangun kesiangan. Adakah perhatian dari orang tua untuk persoalan ini? Misalnya orang tua itu dia mungkin berkomunikasi dengan wali kelasnya, anak saya terlambat bangun karena mungkin ada ya orang tua yang anak yang membantu orang tuanya bekerja di malam hari. Ada juga sih Pak, jadi ada orang tua yang memang dia selalu istilahnya perilaku anak di rumah, dia beritahu kualitasnya, terus tapi ada juga orang tua yang nggak peduli, maksudnya dalam arti anaknya mau telat mau enggak, mereka nggak komunikasi ke sekolah. Jadi variasi ya, bervariasi penyebab keterlambatan anak sekolah sehingga disiplinnya menurun, budaya positif tidak dijalankan dengan baik, itu berbagai variasi dan alasan ya dari orang tua ya. Baik. Bu Ana, dalam waktu dekat ini Bu Ana punya rencana apa sih untuk mengatasi masalah ini? Baik Pak, saya rencananya ingin menggunakan metode segitiga restitusi Pak. Itu yang pertama. Jadi ketika ada anak yang telat, saya itu akan menggunakan teknik tersebut, misalkan menanyakan dulu, menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, terus lalu kemudian yang ketiga menanyakan kesepakatan dari kelas, karena saya tidak akan menghukum. Biasanya kan yang udah kalau ada yang telat, ada sebagian guru yang menggunakan hukuman, itu hukuman baik fisik maupun misalkan dia disuruh lari atau skor jam. Jadi saya mau menghindari itu, jadi saya ingin pendekatan. Oke, dengan segitiga restitusi tadi ya. Oke, baik Bu Ana, kira-kira nih langkah awal apa yang akan Ibu jalanin?
langkah awal yang saya jalanin, tentunya saya minta bantuan ya Pak ya, misalnya saya berkolaborasi, jadi saya nggak sendiri, saya minta teman-teman rekan sejauh saya tim BK untuk membuat catatan dulu. Misalnya catatan berarti ketika ada anak yang telat 3 sampai 4 hari berturut-turut, nah itulah yang kita kasih pertama pembinaan, terus segitiga restitusi, dan kami juga akan melibatkan wali kelas supaya wali kelasnya tahu nih Pak. Ya adalah kolaborasi gitu. Iya betul. Baik. Kemudian seberapa jauh upaya Ibu untuk melaksanakan langkah-langkah itu? Kalau menurut saya ingin segera melakukan langkah itu sih Pak. Maksudnya dalam arti saya punya catatan tadi, misalkan besok saya akan melakukan itu, terus juga nanti kedepannya kalau misalkan dalam segitiga restitusi anak masih belum bisa datang tepat waktu, saya akan panggil orang tuanya. Nah di sini nanti kan saya akan mengetahui nih latar belakang dia kenapa. Pastinya kan dia berbuat seperti itu ada sesuatu, misalkan dari latar belakang ekonominya atau dari lingkungan sekitarnya. Jadi seperti itu Pak. Dari langkah-langkah yang sementara ini sudah dijalankan di kemarin ya, yang efektif, yang membuka komunikasi antara ibu, murid dan orang tua. Kalau saya merasa sih yang paling efektif itu tadi dengan tidak ada hukuman, dengan pendekatan yang humanis, jadi memakai teknik segitiga restitusi itu. Baik. Oke Bu Ana, dari rencana yang akan dijalankan tadi, kapan nih Ibu mau mulai nih untuk melakukan rentetan prosedur itu tadi? Maunya secepatnya Pak. Cepatnya gitu ya. Besok Pak, insya Allah saya buat. Besok ya, jadi mulai tadi memetakan, melakukan segitiga restitusi dan sebagainya gitu ya. Oke, besok sudah mulai berarti. Oke, dalam waktu seminggu ini mungkin Ibu punya target apa untuk mencapai? Targetnya anak murid saya banyak kelar, itu yang pertama. Terus sudah terlihat terwujud budaya positif di sekolah saya. Itu targetnya ya. Oke. Solusi apa sih atau harapan terbesar apa dari Ibu untuk Jadi tadi harapannya supaya murid-murid saya itu lebih disiplin, terus juga budaya positifnya juga berjalan dengan baik, dan mereka datang ke sekolah itu dengan hati yang senang, nyaman, gembira, menyenangkan. saya semakin tidak sabar nih untuk melihat hasilnya seperti apa setelah itu menerapkan berbagai prosedur tadi ya. Satu di antaranya tadi kan ada segitiga restitusi gitu ya. Ya. Jadi jalinan komunikasi antara ibu, murid dan orang tua itu pastinya akan baik gitu ya dengan segitiga restitusi. Oke, Bu Ana, semakin terang, semakin jelas. Kalau boleh saya tahu, kesimpulan apa nih yang Ibu peroleh dari pembicaraan kita tadi? Kesimpulannya yang pertama, saya jadi merasa tercerahkan Pak, karena dengan rencana aksi tadi saya akan memulai segera mungkin besok, nanti seminggu kemudian kita ketemu lagi ya Pak ya. Pasti. Saya ceritakan progres ke depannya. Baik. Terus yang kedua kolaborasi tadi, jadi saya pastinya butuh bantuan nih dari tim BK itu sendiri, terus wali kelas dan orang tua. Ya, jadi Ibu butuh bantuan dari rekan-rekan di BK gitu ya. Iya. Kemudian kolaborasi juga dengan orang tua ya, agar anak-anak itu disiplin tumbuh lagi, budaya positifnya berjalan lagi, dan mereka tidak ada yang terlambat seperti itu ya. Satu lagi Pak sama wali kelas. Oh iya benar, Mas. Jangan lupa ya diajak Iya, kerja dia sama. harus tahu juga anaknya. Satu lagi nih, harapan Ibu ke depan untuk tumbuh kembangnya budaya positif di sekolahnya. Harapan saya ya semoga semua stakeholder yang ada di sekolah ini punya rasa dan budaya positif tadi. Jadi ada inisiatif tanpa disuruh, maupun guru bisa melakukan hal yang baik dan positif. Baik, luar biasa Bu Ana, saya sangat ingin mengetahui hasil dari rangkaian prosedur yang Bu Ana jalankan. Saya kira cukup sekian hari ini ya, nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih nih sama Pak Agus. Jadi saya sudah tercerahkan dan sudah
punya solusinya. Alhamdulillah. Oke, sukses ya Buana ya. Sama-sama Kak Gus, makasih. Oke, terima kasih Pak Agus dan Bu Ana sudah melakukan coach dan coaching dengan baik, gitu kan. Ada beberapa tadi komponen, 3 komponen ya Pak Agus ya. Present, kehadiran penuh, udah saling koordinasi bagus, sebagai pendengar aktif juga fokus, luar biasa tadi Pak Agus sudah lakukan juga. Berikutnya Pak Agus juga tadi banyak beberapa pertanyaan yang berbobot sudah diajukan ke Bu Ana. Jadi luar biasa sekali, alhamdulillah luar biasa sekali, dan coachingnya juga sangat apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Agus nyambung gitu kan, terus semua keluar, pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak Agus sampaikan sudah keluar, dan tujuan alur kita juga tadi sudah ada, tujuannya tadi sudah ditanyakan, sudah diidentifikasi juga apa sih kendalanya, apa sih hambatannya gitu ya. Terus rencana aksi juga tadi Pak Agus sudah menanyakan juga ke coaching, ternyata rencana aksinya segera gitu ya, besok gitu ya, langsung luar biasa. Terus tadi juga sudah ada tanggung jawab tentang nanti akan ada apa ya, bisa dibilang timbal balik ya, maksudnya setelah Bu Ana melakukan itu harus ada tanggung jawab. Jadi tanggung jawab dalam arti apa? Jadi nanti ada progres yang tidak Merasa prihatin karena saya adalah guru penggerak ya, dimana saya sudah sampai level materi coaching sekarang nih ya. calon pengawas berarti ya. Amin, mudah-mudahan. Jadi karena saya mulai memahami filosofi KHD KJ Dewantara, saya juga mulai belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan sosial emosional, dan juga praktek budaya positif di sekolah. Saya merasa ini nggak bisa dibiarkan nih, nggak bisa didiamkan. Saya ingin rekan-rekan saya itu nantinya memiliki frekuensi yang sama nih, agar mereka memahami filosofi KJ Dewantara. Berarti itu tujuan yang Pak Agus mau utarakan ya. Oke, berikutnya kira-kira kesempatan apa ke depannya nih? Misalkan Pak Agus punya cara apa yang bisa masalah Pak Agus terselesaikan kira-kira? Saya ingin dari masalah saya ini saya menentukan jalan keluar ya, menemukan solusi, yaitu rekan-rekan saya mengajar di sekolah itu mulai mempraktikkan pembelajaran yang berpusat pada murid, mulai memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, mulai memahami konsep pembelajaran sosial emosional, dan tentunya interaksi belajar dengan murid itu lebih terlihat lebih jelas lagi. Terus kira-kira kekuatan apa yang Pak Agus miliki nih untuk menghadapi masalah ini kira-kira? Yang pertama, saya merasa memiliki keilmuan tentang filosofi KHD. Saya penonton di filosofi KHD. Saya ingin ilmu yang saya dapat ini itu dapat rekan-rekan pahami juga gitu. Rekan pahami juga. Oleh karena itu saya nantinya mencoba akan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai konsep filosofi KHD, konsep budaya positif di lingkungan sekolah, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga pembelajaran sosial emosional. Oke. Terus kira-kira peluang apa yang bisa diambil dari percakapan ini Pak Agus? Saya ingin dari percakapan ini saya dapat melakukan suatu kegiatan diseminasi, kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan saya di sekolah, ya, agar mereka dapat mempraktikkan langsung ya di kelasnya masing-masing ya Pak Andi. Jadi tidak lagi pembelajaran itu berpusat pada seorang guru, tapi pembelajaran lebih berpusat pada murid. Artinya semua kebutuhan murid dapat kita akomodir dan dapat kita selenggarakan pembelajaran literasi yang interaktif dan juga disukai oleh anak-anak. Berarti bisa menggunakan media juga gitu ya? Pastinya. Oke. Nah, kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan kira-kira berapa lama Pak Agus untuk menangani masalah ini Pak Agus? Dari pemikiran saya, yang pertama
pertama saya kan harus melakukan sosialisasi dulu kan, sosialisasi program ini ke stakeholder, ke pimpinan dan tim manajemen sekolah. Yang kedua saya juga akan sosialisasi ke rekan-rekan guru, juga kepada tenaga pendidikan, ya, agar nanti dalam proses pelaksanaannya tidak ada yang kaget nih dengan langkah-langkah atau aksi nyata yang akan dilakukan oleh rekan-rekan seperti itu. Ya. Jadi itu yang kedua saya akan melakukan diseminasi nih, pembahasan materi-materi selama saya belajar di program pendidikan guru penggerak. Nah, setelah itu nanti saya ingin seluruh rekan-rekan itu memiliki konsep belajar dengan paradigma berpikir baru nih Pak Andi. Tidak lagi menyelenggarakan pembelajaran secara klasikal, tapi lebih pada upaya pembelajaran yang menyenangkan bagi semua murid. Berarti kira-kira menurut Pak Agus berapa persen nanti keberhasilan yang Pak Agus akan lakukan? Dari 100% saya sih berani berasumsi kalau kegiatan yang saya rancang nanti sukses, ya sekitar 85% lah. Berarti sekitar 80% lumayan. Terus kira-kira ada nggak yang bantu dari program yang Pak Agus nanti akan lakukan? Pastinya Mandi ya, saya butuh bantuan dari rekan-rekan sesama CGP nih Mandi. Di sekolah saya ada satu CGP lagi dan ada satu guru penggerak nih sudah tuntas, sudah lulus gitu dia angkatan 5. Saya butuh bantuannya untuk kita berkolaborasi nanti sama-sama melakukan sosialisasi, pembahasan dan juga coaching nih dengan rekan-rekan sejawat. Oke, berarti dari hal tadi, dari sesi coaching kali ini, tindak lanjut yang nanti Pak Agus akan lakukan kira-kira gimana? Tindak lanjutnya setelah selesai sosialisasi, diseminasi, tentunya saya akan membentuk komunitas-komunitas pembelajar ya, sesuai dengan mata pelajaran mereka masing-masing. Komunitas pembelajar bahasa Indonesia, komunitas pembelajar IPS, seperti itu, agar kita nanti setelah memahami ini semua dapat saling berbagi praktik baik ya, tentang pembelajaran di kelas masing-masing nih. Nanti nih kita. Oh, berarti itu ya. Berarti sudah tadi rencana aksinya sudah, yang membantu sudah, kan kapan mau dilaksanakan, berarti kira-kira secepatnya atau gimana? Kira-kira pelaksanaan yang nanti akan dilakukan? Yang jelas sesegera mungkin ya, sesegera mungkin setelah nanti pelaksanaan ujian sekolah. Nanti saya akan langsung membuat jadwal. Yang pertama jadwal bersosialisasi, rencana program ini saya harus jabarkan dulu, baru nanti jadwal kedua mengenai pembahasan, dan jadwal ketiga nanti pembentukan komunitas pembelajar. Oke, terus kesimpulan apa yang kita dapatkan nih dari rangkuman kali ini bagus? Saya merasa terima kasih sekali kepada Pak Andi nih ya, dengan obrolan kita ini saya semakin tercerahkan nih. Artinya saya semakin mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan dari awal sampai akhir. Dan tentunya kesimpulan dari pembicaraan ini adalah yang pertama itu saya harus melakukan sosialisasi. Yang kedua saya harus melakukan pembahasan materi. Yang ketiga saya harus membentuk komunitas belajar nih, agar dari situ nanti dapat berbagi praktik baik mengenai pembelajaran di kelas masing-masing sesuai dengan makolnya Pak Andi. Oke, sip. Berarti terima kasih Pak Agus ya, sudah mengutarakan apa yang ini. Semoga nanti apa yang Pak Agus inginkan bisa tercapai, apa yang Pak Agus ingin lakukan bisa terlaksana dengan baik. Saya tinggal menunggu laporan dari Pak Agus nih. Siap. Itu lumayan menarik gitu kan buat saya. Semoga nanti Pak Agus bisa ada masukan dan bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain. Dari saya itu aja, Pak Agus. Terima kasih. Sama-sama Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mengamati coaching dari awal sampai akhir, saya melihat Pak Andi sebagai coach sudah muncul 3 kompetensinya. Yang pertama tadi itu present atau kehadiran penuh. Nah di sini Pak Andi dan Pak Agus memang benar-benar sudah fokus. Lalu yang kedua mendengar aktif. Lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga Pak Agus semuanya keluar